Assalamualaikum. Hai, hari ini aku mau berbagi lagi video kali ini ya, yaitu tentang bikin konten YouTube apa aja ya. Jadi banyak banget ya dan simple banget, nggak usah yang aneh-aneh. Cuman gara-gara konten supaya viral atau mungkin sesuatu yang apa ya. Kalau itu menurut saya ya, bikin kita nambah dosa, misalnya mengangkat tentang gosip kayak gitu. Kalau menurut saya sih jangan, soalnya apa, kita tuh udah banyak dosanya ya nggak sih, kita tambah lagi ngosipin orang yang belum tahu, yang belum tentu kebenarannya, belum lagi pertanggungjawabannya, ngeri banget kan. Jadi kalau bisa itu lakukan sesuatu yang membuat kita itu tidak akan menyesal di hari kemudian kayak gitu guys. Jadi membuat konten itu yang bermanfaat seperti ilmu atau hiburan, tapi juga tentunya sesuai dengan ketentuan ya. Ide-ide konten tanpa harus menunjukkan wajah, karena sebagian itu ya, sebagian pemahaman termasuk aku itu adalah menunjukkan wajah itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Maksudnya itu apa ya, itu tuh lebih banyak mudaratnya daripada itunya guys, seperti namanya itu manfaatnya. Kenapa? Karena dalam hukum Islam itu yang ada pemahaman itu adalah menunjukkan wajah itu tuh seperti apa ya, aurat terus, dan efek yang lebih fatal lagi adalah itu apa namanya itu akan terkena penyakit ain guys. Jadi kenapa sih nggak nunjukin wajah? Sering banget ya orang-orang itu komen di apa namanya video aku yang sebelum-sebelumnya. Kenapa sih? Karena memang aku itu punya pemahaman yang itu guys, tidak menunjukkan wajah karena suatu hal, yaitu keyakinan bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, dan lebih fatalnya lagi untuk menghindari yang namanya penyakit ain. Jadi penyakit ain itu apa? Penyakit ain itu adalah penyakit pandangan mata, dari pandangan mata gara-gara iri atau mungkin hasad karena melihat Masya Allah keindahan kita tanpa menyebut nama Allah. Jadi serem banget kan guys. Makanya kalau misalnya kita punya sesuatu ya yang bagus, jangan suka di apa itu namanya, dipamerin. Karena apa? Karena orang itu yang memandang itu, jika ada perasaan hasad dan di dalamnya itu ada perasaan iri, itu akan yang namanya kita terkena dampaknya guys. Serem banget kan. Jadi ini tuh udah dijelasin ya, dan ini bukan hal yang apa tuh namanya, bukan hal yang cuman mitos, enggak, tapi ini beneran guys kayak gitu. Selengkapnya teman-teman bisa cari ya tentang penyakit ain itu. Makanya kan kalau di Arab Saudi ya, kalau ada rumah-rumah bagus itu pasti di luarnya ada tulisannya Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang yang melihatnya itu secara otomatis melihat dan secara otomatis membaca tulisan Masya Allah. Jadi akan terhindar yang namanya ain itu tadi guys, kayak gitu. Tapi kebanyakan ya, atau mungkin tahu atau nggak tahu ya, kebanyakan itu kalau misalnya punya sesuatu itu mah dipamerin di sosmed guys, padahal itu tuh sebenarnya nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu akan kembali ke kita, yang rugi itu bukan orang lain, malah kadang itu ada yang bilang gini, iri bilang bos kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya itu malah kita sendiri yang akan kena dampaknya guys. Ini ada suatu kisah ya, jadi apa tuh namanya, ini beneran, yang nggak mau disebutin namanya, itu kan punya bayi yang apa namanya itu cantik banget. Terus bayi itu dibawa ke pasar guys, dan semua orang itu langsung memujinya tanpa menyebut nama Allah.
wah cantik, wah cakep, kayak gitu kan. Semuanya banyak banget. Setelah pulang dari pasar, masya Allah, ternyata apa guys, bayi itu tiba-tiba meninggal, qadarullah ya. Bayi itu tiba-tiba meninggal. Dan ternyata setelah ditanya sama ustadz, kenapa tadi? Nah, bisa jadi ya itu terkena penyakit ain karena banyak orang yang memuji tanpa menyebut nama Allah. Terus pada zaman dulu ya, pada zaman sahabat ada juga kan seorang sahabat, aku lupa ya namanya siapa. Itu kan lagi mandi kayak gitu. Terus terlihat sama sahabat yang lain. Nah, karena tubuhnya kan elok banget, bagus banget, terus orang-orang yang melihat itu terkagum-kagum tanpa menyebut nama Allah, lupa ya. Terus dia terkena penyakit itu guys, kayak gitu. Terkena penyakit ain. Jadi terus dia sakit atau apa ya, aku lupa ya waktu itu. Jadi seperti itu, bisa jadi ya guys ya, kalau misalnya kan kita cantik masya Allah kayak gitu, terus kita itu suka pamer di sosmed kayak gitu dan banyak banget yang melihat kita, bisa jadi ya guys ya, terus kita terkena penyakit ain. Jadinya apa, kulit kita itu bakal rusak dan lain sebagainya. Ih, serem banget kan masya Allah. Jadi kalau bisa itu jangan pamer lah, pokoknya kita kembali pelajari lagi yang namanya ain ini guys. Jadi aku nggak nakut-nakutin ya, tapi ini emang bener terjadi. Dan kita itu kalau misalnya bener nggak sih, kita tuh harus cari tahu ilmunya, jangan sampai kita nggak mau tahu, terus kita apa ya, masa bodoh kayak gitu. Jangan jadi orang itu, jangan masa bodoh. Jadi orang itu harus apa ya, maksudnya itu think smart. Jadi kalau misalnya ada satu paham yang seperti ini, nah kita harus cari benar-benar, jangan sampai kita ngikut taklid. Jadi kalau misalnya orang kayak gini terus kita ikut tanpa cari pengetahuannya, jangan. Kita harus benar-benar cari sumbernya, jangan sampai kita taklid buta, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar cari sumbernya, terus cari ilmunya kayak gitu guys. Kita tuh harus apa tuh namanya, harus tekun dan harus namanya pokoknya think smart itu tadi deh. Jangan sampai kita tuh punya otak, punya pemikiran tapi nggak kita gunakan guys, kayak gitu. Dan kembali lagi ke ide ya, ke ide itu konten. Jadi banyak banget konten, kita bisa pilih tentang hobi kita, tentang keahlian kita, tentang apa tuh namanya, kita sekarang kuliah lagi ambil jurusan apa kayak gitu, atau mungkin agama, atau mungkin tahsin, atau mungkin belajar apa kayak gitu, sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat guys. Jangan sampai sesuatu yang apa ya, nggak bermanfaat. Kalau menurut aku ya, nggak bermanfaat menurut aku itu seperti gosip guys. Gosip apa sih, emang kita dapatnya apa sih dari gosip kecuali dosa, ya nggak sih? Jadi kalau bisa itu jangan sesuatu yang membuat kita itu malah nambah dosa, terus cuman buang-buang waktu kita dan kita nggak dapet apa-apa guys, kayak itu. Karena kita itu harus pandai memanajemen waktu, soalnya apa, waktu itu terus berjalan dan nggak akan pernah bisa kembali. Terus waktunya itu kayaknya cepet banget, sehari gitu ya, sehari itu cepetnya masya Allah, cepet banget guys. Jadi tahu-tahu perasaan kemarin masih SD, ternyata udah lulus, ternyata udah kuliah aja, kayak gitu kan. Jadi waktu itu cepet banget. Jadi kalau misalnya kita nggak mau memanfaatkan, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal, nggak mau kan pastinya. Jadi harus terus yang namanya tetap semangat, bersemangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi menurut aku yang pertama itu adalah konten tentang yang kita suka. Kita sukanya apa, misalnya kita tuh sukanya memasak, terus apa, menulis, atau mungkin
kreasi-kreasi lain, kerajinan atau apa kayak gitu, itu bisa bikin konten kita guys. Jadi kita harus yang namanya apa ya, pede dengan konten kita, bahwa konten kita itu emang apa tuh namanya, syarat dengan ilmu, syarat dengan pengetahuan, syarat dengan sesuatu yang unik yang orang lain itu nggak bisa menirunya guys, kayak gitu. Itu lebih keren ya. Jadi kita harus yang namanya bangga dengan hasil karya kita sendiri guys, seperti itu. Dan setiap orang yang mahir itu pasti berawal dari orang yang amatir, apalagi kita masih baru jadi seorang youtuber. Nah, kita pasti mengalami hal-hal yang namanya itu amatiran, terus bagus nggak ya, bagus nggak ya, kayak gitu. Pokoknya itu kita amatiran, itu adalah hal yang biasa dan hal yang memang harus kita lewati sebelum kita menjadi orang yang mahir guys. Jadi jangan sampai takut ya, nikmati aja proses yang ada. Terus kedua yaitu tentang hobi kita yang tadi ya, bisa masak, bisa nulis, bisa apa aja, yang pinter tutorial juga bisa kayak gitu, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga itu bisa tentang ilmu pengetahuan. Kita kalau misalnya tentang ilmu pengetahuan ya, seperti agama atau mungkin ilmu kesehatan, itu kita bisa lihat sumbernya itu dari sumber yang hidup, misalnya orangnya ya, narasumber, atau mungkin dari sosial media atau internet guys, atau mungkin juga kita dapat sumber-sumber lain di kampus, atau mungkin pas seminar, atau mungkin di media sosial lain kayak gitu. Kalau misalnya agama ya, pasti kita itu kan nggak sembarangan, jadi kita harus bisa itu sumbernya terpercaya ya, dan benar-benar sahih, jangan asal. Soalnya memilih guru itu juga nggak boleh asal guys. Karena apa, kalau misalnya kita memilihnya asal, sedangkan guru yang kita apa tuh namanya, yang kita jadikan narasumber itu tidak paham banget, maksudnya tidak paham dengan ilmu yang dia sampaikan, itu juga akan namanya menjerumuskan. Nah, satu kebaikan itu, misalnya kita menyampaikan satu kebaikan, kita akan dapat pahalanya, termasuk orang yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya satu kebaikan, nah sedangkan yang kebaikan itu ternyata enggak, maksudnya salah, nah kita juga akan dapat yang namanya dosanya guys. Jadi hati-hati banget ya tentang ini, tentang ilmu agama ini. Tapi kita nggak boleh yang namanya terus aku kan nggak tahu, jadi kita tetap, kalau misalnya nggak tahu itu emang nggak dihukumin ya dosa, tapi tetap kita namanya punya kewajiban, yaitu untuk cari tahu, yaitu untuk belajar guys. Jadi jangan sampai malas-malas, dan kalau bisa itu ya, semakin hari itu semakin bertambah ilmu dan iman kita guys. Jangan sampai stagnan atau mungkin malah mundur guys. Jadi kita harus selalu yang namanya itu cari ilmu terus kayak gitu, harus diisi terus supaya jiwa kita itu hidup. Jadi kalau misalnya kita itu nggak mau belajar, maka otak kita itu akan seolah mati guys. Makanya ilmuwan atau mungkin orang-orang yang suka memakai pikirannya ya, suka memakai otaknya itu, mereka itu yaitu tidak akan mudah pikun guys, karena dipakai terus ya otaknya. Terus pastinya dia itu mempunyai, masya Allah ya, apa tuh namanya, ide-ide yang brilian. Karena apa? Karena terlatih, karena selalu terlatih. Terus apalagi ya, masih banyak lagi yang pastinya membuat konten itu jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Terus jangan sampai kita menambah dosa kita, dan terus belajar. Seperti apapun ilmu kita ya, sedikit apapun, tetap kita harus bersyukur dan terus belajar. Jangan sampai kita
yang namanya itu malas untuk belajar atau namanya apa ya, menyerah kayak gitu. Jika kita menyerah, jika kita itu tidak mau menahan penatnya saat belajar, maka kita akan merasakan perihnya kehidupan. Serem kan? Oke deh, segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.